Oke, setelah tadi pohon berakar, sekarang kita berkenalan dengan pohon biner. Nah, pohon biner ini bagian dari pohon berakar tadi ya. Nah, pohon berakar yang setiap titik cabangnya mempunyai paling banyak N anak disebut pohon N array. Enari. Saya bingung. Ya, enari kan kalau dua binary. Ya. Nah, kalau kita punya anaknya maksimal dua, rasa KB aja ya. Jadi kita punyanya pohon binary gitu ya. Kalau kita sebutnya dalam bahasa Indonesia pohon biner. Pohon enari ini dikatakan teratur atau penuh jika setiap cabangnya mempunyai tepat N anak. Tadi kan secara umum pohon enari itu apa namanya maksimal maksimal N anak. Tapi kalau misalkan dia semuanya sama si anaknya, nah itu namanya kita sebutnya pohon enarinya kita punyanya teratur atau penuh full. Nah, jadi kita punya yang namanya anak kiri, anak kanan gitu. Contohnya di sini dua pohon biner yang berbeda. Ah, sebentar. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kita punya akarnya sama-sama di A kan, orang tuanya. Kemudian punya anak B dan C juga. Tapi yang membedakan adalah kita di B ini dia punyanya anak apa? Anak kiri. Nah, kalau yang B di sini dia punyanya anak kanan. Nah, itu yang membedakan. Oke, contoh lagi. Nah, ini ada namanya pohon condong kiri, terus ada namanya pohon condong kanan. Nah, yang ini namanya pohon binar penuh karena setiap titiknya punya berapa? Jadi dia punya semuanya sama persis punya dua anak gitu ya. Di sini ada dua anak, yang di sini ada dua anak, di sini dua anak, sini dua anak, semuanya dua anak. Jadi dia pohon binar. Kalau misalkan anaknya semuanya tiga, berarti ya ternary apa ya? Ya tiga hari itu tadi. Nah, kalau pohon seimbang, pohon dengan tinggi pohon bagian kanan dan kirinya seimbang, yaitu maksimal satu perbedaan. Nah, ini contohnya, ada pohon satu, dua, dan tiga. Kalau kalian perhatikan di sini, kita punya pohon biner penuh ya. Dia kan semuanya, contoh yang sebelumnya tadi, semuanya punya anak dua. Kalau yang ini, hampir semuanya dia dua. Hanya di titik ini kan yang tidak. Kemudian yang ini eh, apa ya sebutnya? Yang pasti T1 dan T2 dia itu pohon seimbang. Kemudian kalau yang T3 ini bukan pohon seimbang. Jadi kan di sini kita sebutnya yang ini dan ini bedanya ini kan anaknya satu nih, anak kanan satu, yang di sini nggak ada anaknya. Tapi kan selisihnya cuma satu. Nah, kalau yang di sini perhatikan anak ini dan anak ini dia punya turunan dua kan, tapi di sini tidak punya keturunan. Bedanya kan dia dua gitu. Makanya dia kita katakan dia tidak seimbang karena perbedaannya dua tadi. Kalau dikatakan seimbang kan perbedaannya maksimal hanya satu gitu. Oke, apa aja terapan pohon biner? Yang pertama ada namanya pohon ekspresi. Jadi di sini ada operasi hitung gitu ya. Akar akarnya adalah perkalian nih. Ini operasi kalau di komputer kan sudah biasa kan kalian star ini maknanya perkalian plus ya plus biasa
garis miring ini maknanya pembagian, ini plus lagi. Sehingga di sini kita lihat daun-daunnya. Daun-daunnya kan berarti A, B, C, D, E. Nah, operasi besarnya berarti di sini adalah si akarnya itu perkalian. Nah, dari A dan B kita operasikan jumlah, itu kita kurung. Makanya di sini munculnya kurung A plus B gitu ya. Baru dikali dengan yang anak-anak sebelah kanannya si, apa namanya, si ster ini. C, kemudian dibagi dengan siapa? Dibagi dengan kurung D plus E gitu. Makanya jadinya ini. Kemudian, oke, misalkan, wah lah ini pohon seimbang ya. Kok pohon seimbang, sorry. Ya pohon seimbang juga, dia pohon full juga. Maunya saya mau kasih kasih lagi gak enak, gak jadi biner dong. Ya wes. Misalkan, eh, eh, ini saya tambahi di sini, tapi akhirnya nggak jadi daun nanti. Ini ganti operasi gitu maksud saya. Nggak jadi wes. Nanti aja kita cari contoh lain. Oke, kemudian terapan kedua ada pohon keputusan. Jadi di sini kita mau membandingkan atau mengurutkan tiga bilangan berbeda gitu ya. A, B, C, D. Nah, di sini kita punya A dan B. Nah, dalam membandingkan, berarti kan dari dua bilangan, kita punya ada dua kemungkinan kan. Ini tiga bilangan berbeda, pasti nggak ada yang sama dengan kan berarti. Nah, berarti kita punya A lebih kecil B atau B lebih kecil A gitu. Jadi kita punya dua kemungkinan ini. Nah, dari sini kemudian kita bandingkan dengan ini kan kita punya A-nya yang sebelah kiri nih. Nah, dari sini kita bandingkan dengan C. Jadi dari A lebih besar B, kita bandingkan dengan C. A dengan C, kita punya A itu lebih besar C atau A kurang dari C. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan nih, ketika kita punya A lebih besar B dan C lebih besar A, maka kita punya yang ini. Jadi B itu yang paling kecil kan, C yang paling besar. Tapi kalau misalkan kita punya di sini A lebih besar B dan A lebih besar C, bagaimana dengan B dan C? Nah, kita bandingkan B dan C-nya. Ketika kita punya B itu lebih besar dari C, berarti kita dapat urutan yang paling gede siapa? Si A kan? A lebih besar B, lebih besar C. Tapi ketika C-nya lebih besar B, berarti kita punya perbandingannya seperti ini. Nah, similar caranya ketika kita punya B lebih besar A, kemudian kita bandingkan B dengan C-nya. Ketika B-nya lebih besar C, maka harus kita bandingkan A dan C-nya. Tapi ketika di sini B lebih besar A dan C lebih besar B, berarti kita sudah punya perbandingan langsungnya. Gitu. Karena kita perlu bandingkan lagi dengan A dengan C, maka dapatlah dua ini. Sehingga dari tiga bilangan, ketika kita mau mengurutkan, pasti ada 6 kemungkinan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu hasil perbandingannya. Oke, kemudian ada namanya kode awalan. Salah satu cara untuk memastikan bahwa tidak ada string bit yang sesuai dengan lebih dari satu urutan huruf adalah dengan mengkodekan huruf sehingga string bit itu nggak ganda gitu ya istilahnya. Nggak kalau diterjemah dikodekan ulang itu tidak mengandung arti yang lebih dari satu. Nah, kode yang seperti itu kita namakan kode awalan atau prefix. Nah, ketika kita punya pohon biner ini, kita membacanya adalah
ini kan kita punya 01. Kemudian ada 01 lagi, berarti di sini dapatnya 01. Ketika punya anak lagi, kita bacanya berarti di sini 000. Jadi kodenya di sini 000. Yang kanan berarti 001. Begitu juga yang ini. 10, terus yang ini 11. Jadi level kedua kita punya digitnya panjangnya 2. Level ketiga kita punya digitnya panjangnya 3. Sehingga di sini kita ambil daun-daunnya, dapatnya apa? 000, 001, 01, 10, 11. Oke, misalkan diketahui, nih saya tipu. Kode prefix di sini menunjukkan karakter-karakter. Berarti ini maknanya E itu 0 aja ya. Kemudian yang A kita punya 1, 0. Yang T berarti 1, 1. Satu nol. Yang N berarti Satu 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 nol. 1, 1, 1, 0. Yang S Satu 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 satu. 1, 1, 1 semua. Nah, misalkan diketahui kata yang telah terkode itu jadi ini. Satunya 5 kali, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Maka berdasarkan ini, pasti kemungkinannya cuma satu. Kenapa? Coba dicek. Misalkan kita punya di sini yang urutan satunya itu lebih dari satu kan hanya T, N, dan S. Kalau misalkan T nggak mungkin kan, karena di sini berjajar 5 kan. Oke, kemudian yang N di sini berjajar 3 gitu kan. Nah, jadi paling memungkinkan yang pertama adalah ini. Satunya 4 kali. Setelah dapat 1 4 kali, nah 1 0 di sini kan kemungkinan bisa 1 0, 1 0 1 atau satu aja, tapi kan nggak ada di sini. Kini kan kita kan punya opsinya hanya 5 kode ini aja kan. Yang memungkinkan adalah 1 0 aja. Kemudian setelah 1 0 dipotong, dapat apa nih? Bentar. Hmm, Sisa satu satu nol nol. di sini kita potong. Nah, setelah ini apakah bisa 1 1 aja? Nggak ada kan? Adanya 1 1 0. Nah, di sini ada satu aja. Nah, kemudian ada ini opsinya 1 1 0. Berarti kita potongnya di sini. Sehingga dapat kode ini. Kalau diterjemah ulang, dikode ulang, di code, kan kita punya encoding sama decoding. Encoding itu proses ke apa? Mengkodekannya. Kalau decoding itu proses dari kode kita terjemah kembali ke pesan semula gitu ya. Kalau di crypto encryption decryption. Oke, jadi setelah di decodingnya kita punya ini maknanya S, yang ini A, yang ini N, dan ini E. Apa artinya Sandra? Sama orang mungkin ini. Bukan, sen itu ya itu apa namanya? Kalau insane kan apa gila kan? Nah, Ya, berarti itu waras. Waras, aras. waras. Nah, oke, sekarang nah ada contoh yang bukan prefix. Contohnya sebagai berikut. E-nya 0, A-nya 1, T-nya 01. Nah, ketika kita punya bit ini, berarti ini kan banyak kemungkinan tuh. Misalkan saya pertama saya buat ini aja, saya potong di sini, gitu kan? Bisa kan? Kemudian 1 0, ada nggak? Oke, nggak ada. Saya bisa buat yang satu aja ini. Kemudian, nah saya potong 01, berarti 01 01. Berarti kita punya apa? E, A, T. Nah, bermakna it. Kemudian opsi lain, misalkan dipotongnya 01 gitu ya. Saya potong 01 dapat T. Kemudian apa nih? Nol saja. 0 saja boleh, 1 saja boleh. Berarti T, E, TEA. A. Berarti T gitu ya. Oke, misalkan kemungkinan lain. Misalkan saya potong 0 1 0 1. Dapatnya E, A, E, A. E Semoga ya. hidup baik-baik saja. E ya.
Sule, Bu Sule. Oke, kemudian another one-nya kita potongnya gini. Jadi dapat T dan T. TikTok. Oke, jadi kalau misalkan ada kode yang seperti ini itu berarti bukan prefix ya, karena dia mempunyai makna lebih dari satu ketika kita decodingnya. Oke, kemudian yang terapan terakhirnya ada pohon pencarian biner, binary search tree. Nah, ini kalau di program komputer itu kayak algoritma ini ya digunakan untuk mencari gitu ya. Misalkan kalian punya database, kemudian dicari kayak pengurutannya seperti apa gitu. Kan tadi kita punya pohon berakar, pohon terurut, nah kemudian pohon biner itu tadi. Nah, karena biner dia hanya opsinya paling banyak kan anaknya dua gitu. Tujuan utamanya adalah menerapkan algoritma pencarian untuk menemukan item ketika item tersebut sudah diurutkan secara total. Jadi biasanya kayak kita hanya bisa membandingkan antara dua item gitu, dua entitas. Yang namanya biner gitu ya. Nah, makanya kita sebutnya pohon pencarian biner. Jadi kita pasti membandingkan antara anak kiri sama anak kanan gitu. Nah, karena biner, maka tidak ada yang memiliki lebih dari satu anak kanan atau satu anak kiri gitu. Kemudian ada titik itu dikasih kunci biar nanti lebih memudahkan aja. Jadi apa? Kita bisa membandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Jadi kalau dia sebelah kiri itu bermakna lebih kecil, kalau lebih apa? Lebih besar dia anak yang sebelah kanan. Oke, mungkin langsung ke oh ini algoritmanya. Jadi itu tadi pasti kita menentukan yang pertama adalah kita tentukan satu titik dulu yang jadi akar, gitu ya. Jadi algoritmanya seperti itu. Kita tentukan pilih satu titik yang sebagai akarnya, rootnya. Kemudian apa item berikutnya dibandingkan dengan si akar tadi. Kalau dia lebih kecil, berarti diletakkan di sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, maka diletakkan di sebelah kanan gitu. Dan seterusnya, ketika kita punya apa item baru, kita bandingkan dengan si akar itu. Kemudian bandingkan dengan si turunan berikutnya tadi. Dan gitu seterusnya gitu ya sampai itemnya tadi habis itu pembentukan pohon pencarian binarnya. Oke, sebagai contoh di sini kita punya kata-kata mathematics, physics, geografi, zoologi, meteorologi, geologi, psikologi, psikologi terus chemistry. Kita diminta untuk membuat pohon pencarian binarnya. Nah, ini kalimat pertama, kata pertama adalah matematik, berarti ini akarnya, gitu ya. Jadi kita apa, letakkan satu titik di sini. Kemudian kata berikutnya adalah fisik. Nah, kita buat berdasarkan urutan alfabetis. Urutan alfabetis itu ya A, B, C, D gitu ya. Nah, perhatikan di sini matematik awalnya kan M. Kemudian fisik kan kita punya P nih. M dan P, siapa yang lebih dulu? M dengan P. M. M. Nah, sehingga fisiknya ada di sebelah kanan, gitu ya. Kemudian geografi, geografi G dengan M, mana lebih dulu? G. Benar. Nah, G, sehingga G-nya diletakkan di sebelah kiri karena lebih dulu dari si M, gitu ya. Setelah itu, perhatikan zoologi. Nah, zoologi kita punya, kalau kita bandingkan dengan M, lebih awal M kan, maka dia diletakkan di turunan sebelah kanan. Nah, karena turunan sebelah kanan tadi sudah ada fisik, kita lihat di fisiknya ini. P. P dengan Z, duluan mana? E.
Nah, sehingga si zoologi itu anak kanannya si fisik. Jadi kita punya yang seperti ini. Next, kita punya meteorologi. Meteorologi, kalau dibandingkan dengan matematik sama-sama depannya M, tapi perhatikan di sini kita punya huruf keduanya A di matematik, tapi di meteorologi kita huruf keduanya ME. Berarti mana yang lebih dulu, matematik atau meteorologi? Mathematics. Mathematics. Berarti meteorologi ada di turunan kiri apa kanan? Dari ini gak sih? Kanan. Kanan. Oke. Nah, di kanan tadi sudah ada fisik kan? Kita bandingkan dengan fisik di sini. Meteorologi dengan fisik duluan mana? Meteorologi. Meteorologi. M. Sehingga meteorologi ini anak dari fisik, anak yang sebelah kiri gitu ya. Jadi dipasang di sini. Next. Kalau kita punya geologi ditambahi geologi, dia letaknya di mana? Bagus lah. Bandingkan dengan matematik dulu. Di kiri. Lebih awal. Oh, porek, sopo sih iku? Matematik dengan geologi duluan geologi, sehingga dia ada di turunan kiri. Di turunan kiri tadi sudah ada geografi. Geografi dengan geologi kita bandingkan. Geo sama-sama geonya. Di sini geo dengan G, di sini geo dengan L. G dan L duluan mana? G. G. Karena duluan G berarti geologi itu turunan anak yang sebelah kanan. Jadi habis geografi di sini kita punya anak sebelah kanan si geologi ini. Di sini ya. Oke, next. Psikologi. Psikologi dengan matematik ada di kanan kan? Jadi kita perhatikan dengan fisik. Kita bandingkan dengan fisik. Fisik dan psikologi. Mana yang Lebih lebih? awal fisik semua. H dan S. Ah, oke, Lebih PH awal dengan fisik. PS ya. Ya. PH dengan PS berarti dia kanannya fisik. Nah, kanannya fisik kita punya zoologi. Kita bandingkan dengan zoologi si siapa tadi psikologi itu. P dengan Z ya pasti lebih awal P kan. Jadi anak dari anak kirinya si zoologi, psikologi itu. Terakhir, chemistry. Chemistry ini jelas dia lebih awal dari M. Jadi perhatikan turunan sebelah kiri. Turunan sebelah kiri tadi sudah ada geografi, gitu ya. Setelah geografi, kita bandingkan dengan chemistry, lebih awal chemistry sehingga di bawahnya geografi kita punya anak sebelah kiri chemistry, sebelah kanan tadi kita punya geologi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan dari pohon pencarian biner ini kita tambahkan oceanografi ke dalam ini. Kira-kira jadinya bagaimana? Di mana letak posisinya si oceanografi? Jadi memang ada di bawahnya meteorologi, sebelah kanannya meteorologi. Oke, berarti Anak kanannya meteorologi. kita bandingkan yang pertama apa nih? Mathematics. Dengan matematik. Oceanografi apa nih? Ocean. Ocean ini lebih kecil apa lebih besar dari matematik? Besar. Lebih besar. Lebih? Hei, oke, Besar. sorry ya ya, saya kurang fokus, men, gitu ya. Sehingga dia ada di kanannya, apa namanya? Ada turunan sebelah kanan. Nah, turunan sebelah kanan matematik ada fisik. Kita bandingkan dengan fisik. Ocean dengan fisik apa? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil dengan fisik gitu ya. Terus kalau lebih kecil dari fisik berarti kita perhatikan siapa nih? Kita bandingkan dengan siapa? Meteorologi. Meteorologi. Ocean kita bandingkan dengan meteorologi apa? Lebih kecil atau lebih besar? Besar. Lebih besar. Lebih besar. Sehingga
ocean ini letaknya adalah di mana, Rek? Perlu dibandingkan Ah, lagi? Enggak kan? Jadi dia di mana letaknya? Oceanografi ada di mana tadi? Kanannya meteorologi. Oke, anggaplah oke ini mau saya hapus saja sebentar. Oke, kok hilang? Oke, ini anggaplah kita punya titik di sini baru ya. Garisnya ditambahi. Mana nih? Oke, kita punya begini. Nah, ini tadi meteorologi kan? Meteorologi. Nah, yang di bawah sini apa tadi? Oh, oceanografi. Ocean titik-titik gitu ya. Jadi dapatnya dia di sini ya. Eh, sebentar. Kiri apa kanan? Eh, Kebalik. kanan kita dari gambar ya. Gimana ya? Salah ya. Ya, ya, anaknya salah. Ya, sebentar, sebentar. Nah, yes, saya gambar ulang aja. Mari kita gambar ulang. Oke. Jadi kita punya matematik, terus geologi, fisik, kok geologi, geografi. Di sini kita punya chemistry, geologi. Setelah fisik, bawana fisik kita punya meteorologi, zoologi, psikologi. Nah, yang di sini ya, kita punya oceanografi. Enggak, levelnya. Terlalu ke bawah. Ya, anggaplah ini selevel gitu ya. Oke, kita kasih garis. Ini ya, benar? Oke, sekarang titiknya ini, labelnya. Math, terus physics. Geo. Oh, sama-sama geografi. Yang di sini geol. Oh, enggak enak. Ini chemistry. Yang ini tadi apa, Rek? Meteorologi. Yang di sini su psycho. Oh, kayak psikopat. Nah, ini baru apa ini tadi? Oh, oceanografi. Ini ya jadinya. Misalkan, kayak latihan aja langsung. Ada yang tanya kan sampai sini?
Berarti ini tadi ketika kita insert memasukkan eskenografi ke dalam pohon biner yang sudah ada, kita perlu membandingkan berapa? 3 kali ya. Hmm, oke. Ada yang sudah ngerjakan itunya di apa namanya? Di hebatnya. Oh, ini yang tadi. Belum ada yang jawab. Oke, ada yang tanyakan sampai materi ini? Latihannya selidiki kode-kode berikut apakah merupakan kode awalan atau bukan. Konstruksi pohon biner dengan kode awalan yang merepresentasikan skema pengkodean. Diberikan skema, oh ini, oke. Yang ini pohon pencarian biner. Oke, kita pakai tugas apa latihan aja ya. Ini kan masih banyak juga waktunya.